sekalian, saya ini angkatan 7, angkatan berapa ya, Bu Yuli? 91, Pak. Angkatan 91. Saya pada saat membawakan pesan-pesan tanya jawab itu kembali selalu menerima pertanyaan yang klasik sekali, dan itu saya anggap suatu hal yang wajar karena kadang-kadang orang sering tidak mengerti kenapa mereka harus melakukan ini. Pola makan yang aneh, gaya hidup yang aneh, supaya seseorang bisa sembuh. Sekali lagi bahwa saya melakukan ini itu berdasarkan pendalaman pengetahuan yang cukup dalam ya, bahkan jarang orang lakukan. Karena jarang orang melakukan, makanya dianggap ini aneh karena di luar dari cara berpikir orang. Tapi sebenarnya pengetahuan ini saya ambil dari banyak jurnal. Saya biasa keluyuran di literasi jurnal. Jurnal itu dipercaya oleh para ilmuwan, pada akademisi, atau orang-orang yang berhubungan pada bidang pendidikan. Di mana pada saat kalau andai kita bicara jurnal, maka itu bicara sebuah pada hasil penelitian yang mendalam. Nah, ini saya akan perlihatkan kembali kepada Bapak Ibu apa yang saya baca dari jurnal-jurnal ini semenjak berapa tahun yang lalu, yang kemudian akhirnya menjadi sebuah pengetahuan yang saat ini kita pelajari. Bapak Ibu pasti mendengar ya, udah lama sekali, mungkin 3 atau 4 bulan yang lalu saya bicara mengenai suku Inuit. Kita akan membahas kembali ya, supaya Bapak Ibu mengerti. Kenapa suku Inuit itu saya bahas? Karena ternyata suku Inuit itu adalah satu-satunya suku yang paling aneh. Paling aneh karena suku ini seumur hidupnya menjadi karnivor. Dia hanya makan daging saja. Dia tidak pernah mengenal tumbuhan, karena di tempatnya memang tidak ada tumbuhan. Di mana itu? Di Kutub Utara. Ya, di sekitar Arktik, Kanada, dan Arktik itu. Jadi suku Inuit itu orang menyebutnya juga dengan suku Eskimo. Nah, kenapa saya menggunakan suku Inuit ini sebagai model? Ya karena memang mereka punya budaya yang unik, satu-satunya suku bangsa di dunia yang 100% makan karnivora melulu. Apakah itu pagi, siang, atau malam hari, mereka karnivora. Jadi mereka benar-benar tidak mengenal tumbuhan. Dan ini adalah sebuah, tolong saya diberikan ya, ini adalah jurnalnya. Ini menarik ya, peningkatan tajam asupan karbohidrat olahan dan gula dikaitkan dengan munculnya penyakit jantung koroner dan diabetes di antara suku Inuit Alaska. Lah, memangnya mereka sebelumnya tidak punya. Ya, dalam temuan dari Nicole de Antonio ini disebutkan ternyata orang Inuit ini, nanti akan saya berikan ya, mereka ini tidak makan tumbuhan karena memang tempatnya nggak bisa. Di tempat mereka itu tidak bisa tumbuhan. Oleh karena itu, seumur hidupnya mereka banyak makan dari ini ya, salah satu desa Inuit yang masih hidup dari daging dan lemak ikan paus dan anjing laut. Di musim panas, mereka makan pokoknya karibu. Karibu itu semacam rusa kutub. Dan di musim dingin, kadang-kadang mereka menangkap dan makan beruang kutub. Konsumsi biji-bijian dan karbohidrat rendah karena tingginya biaya impor. Nah, bayangkan kemudian pada tahun 72, Feldman dan rekan berdasarkan pengamatan mengadakan pemeriksaan. Ini hasilnya dalam bahasa Inggris ya. Hasilnya dalam bahasa Inggris, saya akan perlihatkan dalam bahasa Inggrisnya. Seperti ini. Seperti ini. Hasilnya begitu. Nah,
Kemudian saya rubah menjadi bahasa Indonesia dengan harapan Anda bisa membacanya. Jadi mereka tidak pernah mengalami dyslipidemia, artinya tidak pernah punya masalah dengan kelebihan lemak pada darahnya. Aneh ya? Dan kenapa saya percaya ya? Karena ini jurnal. Jurnal itu ditulis oleh orang-orang yang memang sangat berkompeten. Jadi bukan temuan orang yang hanya mengarang bebas, kemudian menuliskannya dan membentuk suatu imaji dalam pikiran kita bahwa itu bisa terjadi yang kemudian membentuk hoax. Enggak, mereka melakukan penelitian dengan dalam. Dan kemudian itu makanya saya percaya. Dan itu sebagai salah satu ilmu yang saya terima dan kemudian saya ingin bagikan dengan Anda. Penyakit kardiovaskuler, tidak ada orang penyakit kardiovaskuler. Bapak Ibu bisa melihat. Aterosklerosis juga jauh lebih ringan dibandingkan dunia barat. Aterosklerosis itu adalah penyakit dari kelebihan kolesterol. Nah, Bapak Ibu kan suka ngomel tuh. Kenapa kolesterol saya naik? Betul nggak Bu Norama? Ya, kenapa? Padahal tapi aslinya pada orang jadi model dari pola makan penuh dengan makanan-makanan karnivora ini, justru mereka rendah dari kolesterol. Ya, kadang-kadang dikatakan bahwa orang Eskimo biasanya mati lebih muda daripada orang dunia barat. Tetapi hal ini dapat membuat hasil yang namun membandingkan kejahatan tuberkulosis di Alaska Inuit, nih ya, kalau andai kata mereka mati, itu karena infeksi, kecelakaan dan cuaca buruk. Jadi bukan karena penyakit. Bukan karena penyakit degeneratif. Namun membandingkan, tuh lihat. Bapak Ibu bisa melihat perbandingannya, bisa membaca sendiri ya. Di sini kan ada Profesor Wibowo yang juga sangat mengerti kenapa jurnal itu sangat dipercaya para ilmuwan. Ya, karena jurnal itu mereka dibuat oleh orang-orang yang memang punya kualifikasi. Tidak sembarangan orang bisa menulis jurnal. Nih, 5 rumah sakit yang belum pernah melihat diabetes melitus di Eskimo. Lebih penting lagi, laporan statistik vital menunjukkan 35 kematian akibat diabetes di Alaska pada tahun 1919, 1951, tapi tidak satu pun dari kematian tersebut terjadi di Eskimo. Menarik ya? Artinya orang Eskimo tidak pernah mengenal diabetes. Dan itu terjadi semenjak 3.000 tahun yang lalu pada saat mereka bermigrasi dari Asia menuju ke Arktik. Jadi, tapi mereka jadi masalah pada saat mereka menerima makanan karbohidrat. Menariknya, asupan karbohidrat di antara orang Inuit meningkat 50% dari tahun 57 sampai 65. Dan awal tahun 70-an, tingkat diabetes di penduduk Asia Alaska tersebut telah meningkat 3 kali lipat. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan asupan karbohidrat olahan di Alaska Inuit mungkin telah berkontribusi pada peningkatan diabetes. Nah, ini bisa dilihat kalori-kalorinya dan kesehatan populasi konsumsi makanan barat versus penduduk asli Alaska tradisional. Nah, tapi dari sini itu disebutkan bahwa tidak ada orang yang sakit diabetes. Nah, Bapak Ibu akan saya berikan linknya supaya bisa membaca. Profesor Wibowo juga mungkin bisa membacanya. Kan mungkin
apa ya, ada sebagian yang masih belum mengerti kenapa sebuah ilmu pengetahuan ini patut kita pelajari. Nah, kira-kira demikian Bapak Ibu. Kalau andai kata Bapak Ibu masih bermasalah dengan kolesterol, masih bermasalah dengan penyakit-penyakit lain, berarti masih ada kemungkinan karbohidrat yang masuk ke tubuh kita. Jadi selama ini kita memurnikan suatu pengetahuan bahwa ternyata seseorang menjadi sakit kolesterol, sakit degeneratif lainnya, itu bukan karena makan lemak atau daging yang kita makan, tetapi karena gula yang membuat masalah itu muncul. Ya, Bapak Ibu. Jadi kira-kira demikian